Falsafah Magister Sains, LIDN 0708039102. Saya adalah salah satu dosen di Prodi S1 Farmasi Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu alam, pohon ilmunya kimia, cabang ilmunya adalah analisis kimia. Sebagai seorang dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu mata kuliah analisa farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Ada beberapa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah sistem pembelajaran, yang keempat adalah materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian, dan yang terakhir saya akan menyampaikan sistem perkuliahan saya di kelas secara teori dan praktikum di laboratorium. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah analisa farmasi. Untuk jumlah total SKS-nya yaitu 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mendeskripsikan tentang teori-teori bagaimana kita itu menganalisis. Apa yang akan kita analisis? Yang kita analisis adalah beberapa senyawa-senyawa kimia yang ada dalam sampel, baik sampel bahan alam maupun bahan kimia obat, dengan menggunakan beberapa instrumen. Metode dan instrumen yang akan digunakan nanti yaitu berkaitan dengan metode spektrofotometri dan kromatografi. Untuk memastikan apakah metode yang digunakan nanti itu valid atau tidak, di sini kita juga akan mempelajari tentang validasi metode dengan beberapa parameter. Harapannya setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa itu mampu menganalisis beberapa analit dalam sampel bahan alam ataupun bahan kimia obat dengan menggunakan instrumen tersebut, dan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan praktikum laboratorium dan juga tugas akhir penelitian skripsi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif, secara spektrofotometri dan kromatografi. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung, mampu menganalisis ada tidaknya senyawa dalam suatu sampel beserta dengan kadarnya secara kuantitatif, dan juga memvalidasi metode-metode analisis yang mereka gunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendiskusikan hasil review dari beberapa artikel ilmiah yang memang berkaitan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif metode spektrofotometri dan kromatografi. Untuk sistem pembelajarannya, saya menggunakan sistem SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana di sini saya menjadikan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan perkuliahannya saya lakukan secara luring, tatap muka langsung di dalam kelas untuk teori, dan untuk praktikum di laboratorium. Untuk selanjutnya berkaitan dengan materi pembelajaran dalam kurang lebih 1 semester, di sini kita akan belajar tentang 7 bab besar. Yang pertama yaitu berkaitan dengan spektrofotometri UV vis beserta dengan validasi metodenya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan spektrofotometer inframerah atau IR. Yang ketiga berkaitan dengan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Yang keempat tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang kelima tentang kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT yang juga biasa dikenal dengan LCUV. Kemudian yang keenam tentang liquid kromatografi mass spectrometry atau LCMS. Dan yang ketujuh tentang gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa pustaka yang saya acu. Ada 2 jenis, yaitu pustaka utama saya menggunakan dari 8 buku. Kemudian ada pustaka pendukung, ada 14 artikel ilmiah yang memang hasil dari riset saya. Untuk pustaka utama, 8 buku itu diantaranya dikarang oleh William yang berjudul Instrumental Method of Analysis. Kemudian ada juga dari Day dan Underwood yang berjudul Quantitative Analysis edisi ke-6. Ada dari Pharmacope Indonesia edisi ke-4. Dan juga dari Scoop yang berjudul Principle of Instrumental Analysis. Untuk pustaka pendukung yang merupakan dari hasil riset saya, beberapa diantaranya mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024.
yaitu berkaitan dengan yang pertama ada analisis merkuri dan hidrokuinon pada krim pemutih yang menggunakan spektrofotometer UV vis, kemudian ada juga validasi metode penetapan kadar klorak pada kerupuk kuli menggunakan spektrofotometer UV vis, ada juga analisis metformin dalam sampel undur-undur menggunakan LC-MS, kemudian ada juga yang berkaitan dengan uji aktivitas antioksidan pada sampel permen jelly yang dibuat dari ekstrak daun miana. Kemudian untuk metode pembelajarannya di sini saya menggunakan diskusi tatap muka, ada juga tugas terstruktur dan juga yang terakhir belajar mandiri. Yang terakhir berkaitan dengan sistem penilaian, ada beberapa komponen penilaian, diantaranya ada tugas 15%, diskusi 30%, perilaku 15%, kemudian ada UTS dan UAS masing-masing 20%. Untuk kriterianya, nanti semua penilaian akan dilakukan oleh dosen dengan menggunakan beberapa kriteria sehingga akan muncul huruf mutu dengan nilai maksimal A dan minimal E. Untuk selanjutnya, silahkan menyaksikan video pembelajaran saya di dalam kelas untuk teori dan praktikum di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi untuk tatap muka ya, kuliah teori pada mata kuliah analisa farmasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan instrumen spektrofotometer UV vis. Ya. Jadi untuk apa kita itu belajar tentang spektrofotometer UV vis? Jadi pada dasarnya instrumen ini itu bisa digunakan untuk beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama, mungkin kita sudah pernah melakukannya ya, analisis hidrokuinon dalam skincare. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan untuk analisis kafein dalam kopi hijau. Kemudian ada juga untuk menganalisis beberapa senyawa metabolit sekunder, bisa alkaloid, flavonoid, dan lain sebagainya pada senyawa-senyawa atau pada sampel-sampel bahan alam ataupun bahan kimia organik. Kemudian kita juga bisa melakukan spektrofotometer UV vis ini untuk uji antioksidan dengan metode DPDH. Nah, sekarang saya coba minta, saya mau review dulu ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang prinsip dasar dari instrumen ini. Sekarang saya minta satu mahasiswa bisa menjelaskan coba prinsip dari spektrofotometer UV vis ini apa? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Menakila, NIM 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari spektro UV vis, yaitu untuk menganalisis suatu analit dalam sampel berdasarkan absorbasi dan panjang gelombang tertentu. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas jawabannya. Jadi memang untuk prinsip kerjanya itu kita bisa menganalisis analit dalam suatu sampel berdasarkan absorbasinya pada panjang gelombang tertentu. Nah, sekarang coba di sini. Apa yang akan kita pelajari, fokus kita dari penerapan spektro hari ini? Ini seperti riset yang sudah pernah saya lakukan, yaitu yang berjudul analisis mutu aktivitas antioksidan fraksi daun miana terhadap masa simpan permen jelly. Jadi pada intinya penelitian ini bertujuan pengen tahu kira-kira kualitas dari sediaan permen jelly yang kita buat berdasarkan kadar atau aktivitas antioksidannya itu seperti apa. Ya. Jadi di sini kita akan belajar tahapan ujinya seperti apa. Untuk tahapan uji aktivitas antioksidan ini yang pertama adalah preparasi larutan blanko. Larutan blanko yang kita gunakan di sini apa? Larutan DPDH. Kemudian setelah kita mempreparasi, langkah yang kedua yaitu penentuan lambda optimum atau panjang gelombang optimum, yaitu dengan melakukan scanning panjang gelombang. Di sini rentang yang kita gunakan mulai 400 sampai 600 nanometer. Kenapa? Karena dari jurnal atau dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, panjang gelombang optimum DPPH itu pada 505 nanometer. Untuk yang ketiga yaitu berkaitan tentang uji untuk penentuan absorbasinya.
diskusi lakukan BPPH. Jadi nanti kita akan bikin beberapa variasi konsentrasi, kemudian kita ukur absorbasinya masing-masing dengan 3 kali replikasi. Selanjutnya setelah belangko kita selesai, masuk ke larutan standar. Jadi kita menggunakan larutan standar vitamin C. Kenapa pada uji antioksidan ini kita menggunakan standar vitamin C? Karena dari hasil penelitian ilmiah, vitamin C ini memang sudah terbukti berpotensi dalam menangkal radikal bebas. Jadi radikal bebas yang ditangkal di sini adalah si belangko itu tadi. BPPH dia berperan sebagai radikal bebasnya, kemudian nanti akan ditangkal oleh standar vitamin C. Jadi setelah kita bikin standar vitamin C, kita bikin beberapa variasi konsentrasi, kemudian kita ukur absorbasinya dan kita tentukan persen inhibisi. Jangan lupa dalam penentuan absorbasi masing-masing juga direplikasi sebanyak 3 kali. Nanti kalau kita sudah dapat data absorbasi, kita tentukan persen inhibisi, baru kita bisa membuat pembuatan kurva linearitas. Kurva linearitas ini kita buat dari mana? Dari hubungan antara persen inhibisi dengan variasi konsentrasi dari vitamin C. Sehingga nanti bisa dapat persamaannya sama dengan Bx plus A, yang mana dari persamaan itu bisa kita inputkan dalam rumus penentuan IC5. Dari hasil penelitian saya itu didapatkan. Ini adalah contoh gambaran untuk panjang gelombang optimum dari BPPH, yaitu di panjang gelombang 505 nanometer. Selanjutnya hasil uji antioksidannya. Jadi di sini di penelitian itu kita menggunakan beberapa fraksi ya. Di situ tertulis ada fraksi aqueous, ada fraksi etil, sama ada fraksi N-hexane. Jadi dari 3 fraksi itu kira-kira manakah yang memberikan IC50 atau aktivitas antioksidannya yang paling bagus itu yang mana? Patokannya nanti kita bandingkan dengan standar vitamin C. Coba itu bisa dilihat yang sudah saya kasih kotak, yang paling bagus itu adalah fraksi dari aqueous. Jadi semakin kecil nilai IC50, maka kemampuan atau aktivitas antioksidannya itu semakin kuat. Sekarang bagaimana hasil penelitian ini itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Jadi kita penelitian itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, misalkan untuk tugas akhir untuk mahasiswa, tidak hanya sekedar itu. Jadi bagaimana hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, di sini saya juga sudah mengimplementasikan atau mengintegrasikan hasil penelitian ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi saya sudah melakukan pengabdian dengan judul pelatihan cara pembuatan permen jeli dari daun nyana sebagai alternatif peningkat daya tahan tubuh di masa pasca pandemi COVID-19. Karena dari hasil penelitian kan sudah terbukti kalau memang si permen jeli ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, sehingga coba diterapkan, diaplikasikan di masyarakat untuk bisa dikonsumsi sehingga daya tahan tubuhnya bisa meningkat. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Ya. Oke, sudah semuanya, berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah paham, coba ini saya punya post-test ya. Post-testnya saya minta ada 3 mahasiswa, nanti masing-masing menyebutkan 1 poin apa yang sudah didapat dari pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa bisa angkat tangan? Saya Bu. Perkenalkan, saya Dinasti Claudia dari tim 13. Mohon izin saya menyampaikan poin pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk uji antioksidan menggunakan standar vitamin C, karena memang pada vitamin C sendiri sangat berpotensi besar dalam menurunkan radikal bebas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari Mbak Dinasti. Selanjutnya siapa yang kedua bisa menjelaskan apa yang sudah didapat pada hari ini? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Elda Julia dari NIM nomor 15. Saya akan menyebutkan 1 poin, yaitu pada uji antioksidan dengan metode BPPH. Langkah pertama yaitu menentukan maju gelombang pada rentang 400 sampai 600 nanometer. Karena pada jurnal penelitian
Didapatkan hasil panjang gelombang optimumnya itu sebesar 505 nanometer. Oke, terima kasih Mbak Anda atas jawabannya. Sekarang yang terakhir, siapa yang menyebutkan? Saya. Sebelumnya perkenalkan saya Reski. Di sini saya akan menyebutkan satu poin terakhir manfaat dari pembelajaran kali ini, tentunya mengenai instrumen spektrofotometer UV yang dapat digunakan untuk uji dengan metode video. Oke, terima kasih dari 3 mahasiswa yang sudah menyampaikan poin yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini. Jadi mungkin saya cukupkan untuk kegiatan pada hari ini. Lanjut ya, untuk besok kita akan melakukan praktikum di laboratorium, yaitu mempraktekkan langsung bagaimana kita menguji aktivitas antioksidan dari suatu sampel menggunakan spektrofotometer UV. Baiklah, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi di praktikum analisa farmasi. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, sekarang modulnya sudah bisa dibuka. Hari ini kita praktikum tentang apa? Ujian aktivitas antioksidan dan standar vitamin C. Oke, jadi hari ini kita akan mempraktikumkan uji aktivitas antioksidan standar vitamin C. Instrumen yang kita gunakan adalah Spektrofotometer UV. ya, kita menggunakan instrumen spektrofotometer UV. Untuk persiapan praktikum kita hari ini, yang pertama di situ sudah dipelajari ya sama teman-teman mahasiswa semuanya. Pertama kita nanti akan membuat larutan standar DPPH. Berapa konsentrasi larutan yang akan kita buat? 50 ppm. Oke, konsentrasinya 50 ppm. Nanti untuk prosedurnya sudah bisa dilihat sesuai dengan modul. Setelah larutan standar DPPH, larutan blanko ya, larutan blanko DPPH sudah kita buat, kita lanjutkan untuk penentuan panjang gelombang optimumnya. Nanti kita menentukannya dengan cara apa? Proses scanning. Nah, scanningnya nanti di rentang panjang gelombang mulai berapa? 400 sampai 600 nanometer. Selanjutnya nanti kalau kita sudah menemukan kira-kira panjang gelombang optimum DPPH ini di berapa, barulah kita lanjut ke uji aktivitas antioksidan standar vitamin C. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini ya, panjang gelombang optimum larutan DPPH, maka langkah selanjutnya kita mau menentukan standar dari vitamin C ini, aktivitas antioksidannya seperti apa. Nah, langkah pertamanya silahkan dihitung atau dibuat dulu variasi konsentrasi dari standar vitamin C. Nanti variasi konsentrasinya dibuat dalam 3 variasi, yaitu di 1 ppm, 5 ppm, dan 10 ppm. Nanti masing-masing dibuat dengan volume 50 mili. Jadi pengenceran standar vitamin C nanti menggunakan larutan etanol 96%. Kalau sudah dibuat beberapa variasi konsentrasi, nanti masing-masing bisa ditambahkan dengan larutan DPPH-nya, yaitu sebanyak 3,5 mili. Fungsinya larutan DPPH di sini nanti dia akan sebagai radikal bebas yang akan ditangkal oleh si vitamin C ini. Sehingga nanti direaksikan dulu, kita tunggu 30 menit. Kalau sudah selesai 30 menit, maka baru kita ukur absorbensinya dari DPPH yang sisanya yang tidak tertangkal dari vitamin C ini nanti berapa. Nah, bagaimana cara kita menentukan atau membuat larutan vitamin C 1 ppm 50 mili ini? Kita menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1V1 sama dengan M2V2. Untuk M1-nya ini adalah larutan induk dari asam askorbatnya yang kita buat. Jadi kita tadi sudah membuat larutan induknya, konsentrasinya 40 ppm. Kemudian V1 ini adalah volume yang akan kita ambil. 1 ppm ini yang akan kita buat dengan sejumlah 50 mili. Nanti tinggal menghitung V1-nya, ketemunya 1,25 mikroliter.
Demikian juga untuk penghitungan yang konsentrasi 5 ppm, nanti volume yang diambil 6,25 mikrolet, kemudian yang konsentrasi 10 ppm yang diambil adalah 12,5 mikrolet. Kira-kira dari prosedur ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk proses praktikum yang pertama. Untuk praktikum uji antioksidan dari standar vitamin C ini, bahan yang akan kita gunakan yang nomor 1 ada serbuk asam askorbat. Jadi nama lain dari vitamin C itu adalah asam askorbat. Kemudian bahan yang kedua nanti pelarutnya yaitu menggunakan larutan etanol 96%. Kemudian untuk blankonya yaitu DPPH. Dia DPPH itu bentuknya serbuk berwarna ungu. Nanti kita bikin konsentrasi 50 ppm. Langkah pertama dalam pembuatan larutan DPPH, kita lakukan penimbangan serbuk DPPH-nya seberat 5 mg. Setelah serbuk DPPH ditimbang 5 mg, kita larutkan pakai etanol 96% sampai 100 ml, kemudian kita gojok sampai homogen. Di sini kita melakukan penimbangan dari serbuk asam askorbat seberat 400 mg, kemudian kita larutkan dengan etanol 96% sampai volume 10 ml. Ini kita jadikan sebagai larutan induknya yang akan kita encerkan menjadi 3 variasi konsentrasi yaitu 1, 5, dan 10 ppm. Jadi setelah kita preparasi larutan DPPH-nya yaitu dengan konsentrasi 50 ppm, maka selanjutnya kita mau penentuan panjang gelombang optimum. Nah, caranya gimana? Ini ada larutan DPPH-nya nanti dipipet sampai volume kufet 3/4 volume kufet, jadi jangan sampai terlalu banyak. Setelah itu dimasukkan ke tempat kufet yang ada di spektrofotometer UV vis. Jangan lupa ya, nanti untuk posisinya itu yang warna terang, di sini ada warna terang, di sini warna buram. Yang warna terang harus lurus dengan sumber cahaya. Setelah sampel atau larutan DPPH-nya sudah masuk di tempat kufet, itu selanjutnya bisa diatur di komputer. Silahkan Mbak Bilkis bisa menjelaskan prosedurnya. Pada komputer kita atur panjang gelombang dengan range 400 sampai 600 nanometer. Lalu langsung kita start sambil menunggu datanya diolah. Jadi dari kurva dapat dianalisis panjang gelombang yang didapatkan adalah 515 nanometer. Untuk data absorbansinya dapat dilihat pada panjang 515 nanometer, absorbansi yang didapatkan sebesar 1,956. Nah, setelah tadi kita sudah mengukur panjang gelombang optimum dari larutan blanko yaitu DPPH, maka selanjutnya dari variasi vitamin C yang sudah kita buat, di sini ada 3, 1 ppm, 5 ppm, dan 10 ppm. Nah, nanti masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan volume masing-masing 0,5 mili, atau kalau kita mau pakai pipet mikro ukurannya sekitar 500 mikroliter. Kalau sudah dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan larutan DPPH. Masing-masing penambahannya 3,5 mili atau 3.500 mikroliter. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan larutan yang sudah campuran dari vitamin C dan juga DPPH. Ini kita diamkan selama 30 menit dulu. Kita tunggu proses reaksi antara vitamin C dengan DPPH-nya. Kalau sudah, baru kita amati pakai spektro UV vis. Kita lihat absorbasinya menggunakan panjang gelombang optimumnya yaitu 515 nanometer. Oke, dari beberapa variasi konsentrasi vitamin C yang sudah kita ukur bersama, kita sudah bisa mendapatkan datanya dari masing-masing kita replikasi 3 kali. Baik untuk yang 1 ppm, 5 ppm, dan 10 ppm. Untuk selanjutnya data ini nanti akan kita olah di Excel dulu ya. Dari data yang sudah kita olah di Excel secara bersama-sama, di sini kita sudah bisa menentukan rata-rata absorbasi dari masing-masing konsentrasi, baik itu larutan blanko DPPH
maupun larutan standar vitamin C. Selanjutnya, rata-rata absorbasi itu kita substitusikan ke rumus untuk penentuan persen inhibisi. Persen inhibisi yang diperoleh nanti kita bikin kurva kalibrasi hubungan antara sumbu X-nya adalah variasi konsentrasi vitamin C dan sumbu Y-nya adalah persen inhibisi. Data yang sudah kita ukur di sini diperoleh kurva kalibrasi dengan persamaan Y-nya yaitu 0,9422X plus 19,568. Otomatis kita sudah dapat A-nya. A itu yang paling dekat dengan nilai X ya, variabel X. Kemudian B-nya sudah kita dapat, tinggal kita hitung IC 50-nya pakai rumus. Kalau sudah didapatkan, ini IC 50 kita dari hasil praktikum yaitu sebesar 32,29. Oke, dari nilai itu kira-kira masuk kategori apakah dari standar vitamin C kita? Antioksidannya kategori apa? Sangat kuat, berarti sudah pas ya kita menjadikan vitamin C ini sebagai standar untuk pengukuran antioksidan. Kalau sudah, nanti silahkan semua data-data yang diperoleh dimasukkan dalam laporan praktikum, silahkan dibahas. Jangan lupa kita bertemu lagi di minggu depan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan praktikum pada hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.